Om Swastiastu, sahabat yang baik dan umat sedharma yang terkasih. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sara Samuscaya dengan tema baru, yaitu Ahimsa. Ahimsa artinya tidak menyakiti semua makhluk, apalagi melakukan pembunuhan. Ini merupakan perbuatan yang tercela dan sangat tidak baik. Namun nanti akan saya singgung tentang pengecualiannya yang tidak dimasukkan dalam kitab Sara Samuscaya ini. Karena itu, ikuti pembacaan sloka-sloka Sara Samuscaya sampai selesai dengan tema Ahimsa ini. Mari saya mulai membacakan sloka ke-136. Apa nikah wong kahat riuripnya? Apa nimitanikan panghilangaken pranen? Ning iketatan harimbawa ketaya ikang sanukanang rewaknya ya teangena ringlen. Jika orang sayang akan hidupnya, tentulah mereka tak ingin membunuh makhluk lainnya. Karena itu berarti mereka tidak memakai ukurannya sendiri. Jika orang selalu berharap kesenangan dan kedamaian, semestinya mereka terlebih dahulu memberi kesenangan dan kedamaian itu kepada yang lainnya. Sloka pembuka tema Ahimsa ini memberikan pedoman kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka disakiti, maka jangan sakiti orang lain. Kalau kita sayang dengan kehidupan kita, maka jangan kita rusak kehidupan orang lain. Justru kalau kita mengharapkan adanya kedamaian itu, maka kedamaian itu buatlah kepada orang lain terlebih dahulu. Sungguh dalam makna sloka ini. Saya lanjutkan ke sloka 137. Lawannya waneh, ikang sarire ngarannya, anitya pinaka sua bawannya tan lana. Apa neripatinya tanpa mulia ya, mastekannya tuwi linang kahaning serigala, bangkana tatuannya aparan teraku ya, inguni maka sadanang para pida, dia teyogya nika. Sesungguhnya badan kasar ini tidak kekal keadaannya. Kalau seseorang meninggal dunia, badan kasar itu tidak berharga lagi. Kepalanya pun dapat dilangkahi anjing. Karena itu, mengapa tubuh ini dipelihara dengan menggunakan kesedihan makhluk lain? Di mana letak kebenaran itu? Tubuh yang tertinggal oleh rohnya tidak lagi memiliki kegunaan bagi yang lainnya. Karena itu kita tidak dapat memelihara tubuh dan badan kasar ini dengan mengorbankan atau membunuh makhluk lainnya hanya untuk kesenangan kita sendiri. Jadi dianjurkan tidak membunuh makhluk-makhluk lain untuk kehidupan kita yang hanya memelihara badan kasar. Saya lanjut ke sloka 138. Nihan marewasta niking sarira, pilih ular, pilih hawu, pilih purisa temahannya, mangkana raksan terakwa ya ingun, maka sadanang para pida, apa tenipitannya. Badan kasar itu kalau orangnya telah mati akan menjadi abu.
santapan ular, atau hanya menjadi bangkai busuk yang dijauhi orang. Menyadari hal ini, kenapa manusia masih memelihara tubuhnya dengan cara membunuh makhluk? Sloka ini hanya menjelaskan sloka sebelumnya. Makhluk lain yang kita bunuh untuk makanan yang menyenangkan kita, itu sesungguhnya juga bangkai dari makhluk itu. Yang dimaksudkan di sini adalah hewan yang menjadi santapan kita. Seharusnya bisa dihindari, karena hewan yang sudah mati dibunuh itu juga berstatus bangkai. Saya lanjut ke sloka 139. Sang kepanya muta hita ikang ulah, apan ikang muang lumaku, alumuh etangi matur kuneng, datan pakapayang buta hita. Tan hana pahining perwertenya lawan ulahing pasu. Singkatnya, berbuatlah untuk kesejahteraan makhluk hidup itu. Segala pekerjaan kita akan menjadi tanpa guna jika melalaikan kesejahteraan makhluk lainnya. Meskipun kita melakukan pekerjaan berat atau ringan, usahakanlah selalu kesejahteraan bagi yang lainnya. Ini mempertegas lagi bagaimana kita dianjurkan untuk tidak menyakiti makhluk lainnya, karena apa yang kita lakukan menjadi sia-sia kalau kita tetap melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup lainnya. Saya teruskan ke sloka 140. Nihan pejara sakareng nang kidang, saketunggal deni ke mana? Kunang ikang serigala, mana ike sakepitu nem, kalingan ike, ring nem pitu, tan ahurit ike kabeh. Apan ikang emangan, upelaksana ring makarya ring hala. Ye ike kangonganing wigne, kunang ikang pinangan, salwiring kinaria ring hala tahe ike. Mari kita bicarakan seekor kijang. Anaknya 1 atau 2, sedangkan serigala anaknya 6, bahkan 7. Tapi anak serigala biasanya tidak hidup semuanya, sebab dia makan dengan perbuatan yang jahat, dengan membunuh binatang lain. Serigala menerima pahalanya karena mencari makan dengan membunuh, sedangkan kijang tidak mengalami bencana. Ini perumpamaan yang menarik, meskipun hanya simbol saja. Membesarkan badan kasar, hidup dengan perbuatan jahat, mencari makanan dengan membunuh, akan mendapatkan pahala yang buruk, seperti serigala itu. Akan halnya anak kijang memiliki peluang hidup dengan lebih besar karena jarang yang mati. Itu karena kijang mencari makanan tanpa membunuh. Demikian jugalah manusia. Mereka yang memakan makanan dengan cara tidak membunuh makhluk lain berpeluang hidup lebih panjang dibanding mereka yang membunuh makhluk hidup untuk makanannya. Saya lanjutkan ke sloka 141. Hana mare wong mangke kramanya, tapuan pegawai parik lekse ring prani, tanpa ngapusi tanpa mati. Kewala sanukana ring prani tapua ginawennya. Ya ike sinangge amangge pramusuke ngarani. Jika ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan yang mencelakakan makhluk lain, tidak membunuh hewan, tidak menipu orang, dan perbuatannya selalu menyenangkan makhluk lain, maka dialah yang mendapat kebahagiaan yang tertinggi. Dijelaskan di sini,
Orang yang memperoleh kesejahteraan lahir batin adalah mereka yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak menyiksa dan tidak membunuh. Mereka yang ingin memperoleh kesenangan lahir batin hendaknya sadar selalu berusaha memberi kesenangan bagi makhluk-makhluk lainnya. Saya teruskan ke sloka 142. Kuneng palanianihan, ikang wong pemati-matin haneng rat, senengan-nenganannya, sapinarannya, sekayunya, yatika sulaba ketemu dennya, dan nulisnya kesakitan. Pahalanya orang yang tidak melakukan pembunuhan di dunia ini ialah bahwa segala yang diinginkannya, segala yang ditujunya, segala yang dipikirkannya bisa diperoleh dengan mudah tanpa halangan. Sloka ini masih mengkaitkan antara pembunuhan hewan dengan kemudahan hidup. Orang yang tidak menyakiti, menyiksa, dan membunuh makhluk lain untuk dimakan. Segala sesuatu yang dicita-citakannya, segala sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya akan dapat dengan mudah tercapai tanpa diikuti penderitaan. Saya lanjut ke sloka 143. Kalingnya yan kalitu hayawan sadyante, paripurna marya wikara kuneng, kedirgayusan kuneng, etawa keperadyan, kesuran, kesaktin, tutur langgeng kuneng, ikang ingsa perwarti haywa ginawa yaken. Jika ingin terlahir menjadi manusia rupawan, tanpa cacat, umur panjang, memperoleh kepandaian, keberanian, kesaktian, atau pengetahuan utama, janganlah menyiksa binatang dan membunuh makhluk hidup yang lain. Sloka ini mempertegas lagi sloka sebelumnya. Ini sudah jelas sekali nasihatnya. Lanjut ke sloka 144. Lawan waneh, ikang wong umaha kening abaya. Abaya ngarannya tayaning wedi. Ya te winaha kena ring sarwa bawa, wet ning gong ni asihnya, sinewal ring abaya ike, dening sarwa bawa ring ihate paratre. Orang yang melindungi makhluk hidup dari rasa takut, penyiksaan, dan kematian, mereka yang senantiasa berbelas kasih pada makhluk hidup, akan mendapat balasan keselamatan dari segenap makhluk hidup di semesta ini, baik keselamatan di alam fana maupun di alam akhirat nantinya. Sloka ini mengajarkan agar kita justru melindungi makhluk hidup lainnya dari rasa takut. Di sloka ini dipakai kata abaya, artinya perlindungan dari keadaan bahaya. Justru tugas kita sebagai manusia yang lebih kuat dan berbudi melindungi segenap makhluk hidup lainnya. Dan sebagai balasan, maka makhluk hidup itu pun memberi keselamatan kepada kita. Saya teruskan ke sloka 145. Apa nikang dana punya ring sarwa bawa, lawan masih punya hurip ring pranisasiki. Yan tahilana grati ke katih luwih temen, rakwa bara nikang punya hurip ring prani asasiki. Memberi makanan kepada makhluk hidup dibandingkan memberi kasih sayang kepada makhluk hidup itu, tentulah lebih bernilai memberikan kasih sayang dan kebebasan kepadanya. Sloka ini tentu dimaksudkan bukan merendahkan cara memberi makanan kepada makhluk hidup lainnya, baik hewan maupun sesama manusia. Tetapi yang jauh lebih tinggi nilainya adalah memberi kasih sayang, melindungi mereka, dan memberikan kebebasan untuk hidup.
Saya lanjutkan ke sloka 146. Apaan tanhan lebih sangkeng pranengarania, hanging ngurip mulia ring triloka, matanian masih jua wong, sasih ning wang mawa, mangkana asihan ning wong ring len. Kehidupan jauh lebih berharga dibanding apapun. Maka dari itu, hargailah hidup segala makhluk dengan mengasihi mereka. Hendaknya manusia menghargai makhluk lain seperti ia menghargai dirinya. Nah, sloka ini memperjelas sloka sebelumnya tadi. Kasih sayang tanpa menyakiti itu lebih bernilai. Saya lanjut ke sloka 147. Hana mangke kramania tan ketaman krode, epageh ring kesatian, tataan pamati-mati, tan dosa grahi, tui sudah cara, samang kana kramanira, kadir gadiusan pinangguh nira dala, adapi mangke tui. Mereka yang tidak dirasuki kemarahan, teguh pada kebenaran, tidak membunuh, tidak berbuat jahat, selalu berkelakuan suci. Mereka yang seperti ini akan berumur panjang di kehidupannya sekarang maupun kelak pada kehidupan berikutnya. Sloka ini tidak perlu dibahas lagi. Semuanya sudah jelas. Saya lanjutkan ke sloka yang terakhir di tema ahimsa ini. Sloka 148. Kuneng tikang wong mangke kramania, mangjat mering wong kasmala, wiadi teye, dura cara, ingsa prawerti, alpa yusa, dumeh mangkana, krura karma nguni ring purwajan manse kalinganika. Adapun orang yang kehidupannya pada saat sekarang ini sering kesakitan, berperilaku jahat, pendek umurnya, semua itu menurut ajaran agama adalah pahala dari apa yang didapatnya pada kehidupan yang lampau. Suka berbuat jahat dan melakukan pembunuhan kepada makhluk lainnya. Sloka ini memberi nasihat agar kita jangan mengulang kesalahan pada kehidupan yang lampau dengan cara mari berbuat yang baik. Tidak menyakiti apalagi membunuh makhluk lain. Hanya untuk kesenangan diri kita. Untuk santapan kita. Umat sedharma yang berbahagia. Itulah tema tentang ahimsa. Tidak baik menyakiti makhluk lain, apalagi membunuhnya. Dalam hal ini lebih banyak ditujukan kepada hewan. Meskipun sebenarnya ini juga berlaku untuk semua umat manusia. Tentu akan muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa menghindar dari pembunuhan hewan? Kalau ritual umat Hindu selama ini juga mempersembahkan binatang sebagai hewan kurban. Bahkan di agama lain pun ada persembahan hewan kurban. Apakah itu tidak bertentangan dengan ahimsa? Saya ingin menjelaskan hal ini. Dalam lontar sendari gama disebutkan ada dua cara untuk melakukan ritual. Pertama, dengan mengaturkan sesajen atau banten, terutama bagi masyarakat umum. Yang kedua, dengan tapa brata yoga samadhi, terutama untuk mereka yang sudah mencapai tingkat kerohanian tertentu, yang dalam bahasa kuno disebutkan ruh ring tattva jana, tahu filsafat agama. Bagi yang menggunakan sesajen, memang diperbolehkan mempersembahkan segala hasil bumi termasuk hewan peliharaan. Justru hasil bumi dan hewan yang dipakai persembahan itu
akan tumbuh semakin baik, dan hewan yang dibunuh akan lahir kembali dalam status yang lebih tinggi dari keadaan semula. Ini disebutkan dalam Sloka Manawa Dharma Sastra 5.40. Bunyinya, O sadia pasawa riksastir, yancah pakanam prata, yanartam nidanam prata, praptu wantyo sitih punah. Ini bahasa Sanskerta. Terjemahan bebasnya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ternak, burung lainnya yang telah dipakai untuk upacara akan lahir dalam tingkat yang lebih tinggi pada kelahirannya yang akan datang. Karena korban itu adalah penyucian, maka buah yang dipetik dari pohonnya untuk persembahan akan membuat pohon itu berlipat buahnya pada musim selanjutnya. Dan hewan, termasuk burung dan ikan, akan menjadi suci, sehingga pada kelahirannya kelak statusnya lebih tinggi dan lebih baik dari keadaan semula. Dalam ritual Hindu di Bali ada yang dinamakan caru, persembahan berbagai hewan kurban tergantung tingkatan caru itu. Caru ini dalam kaitan ritual yang disebut dengan Buddha Yatnya. Pada ritual caru yang lebih besar dengan menggunakan banyak binatang, ini disebut tawur. Ada upacara yang disebut mepepada. Ini adalah ritual untuk membuat hewan itu suci sebelum dijadikan korban. Pendeta yang memimpin ritual akan memberikan doa-doa sesuai dengan wujud hewan itu. Apakah berkaki 2 atau 4? Apakah burung atau ikan? Dan seterusnya. Inti doa adalah agar roh hewan itu menghadap pada dewa sesuai dengan yang telah digariskan arahnya. Dan jika kemudian lahir kembali akan menjadi manusia, bukan lagi menjadi binatang. Hewan itu kemudian diberikan busana, dililitkan di tubuhnya, dibawa berkeliling di tempat upacara sesuai putaran jarum jam, diperciki air suci, tirta, dan seterusnya, disembelih dengan penuh kasih sayang tanpa kebencian. Dalam Sloka Manawa Dharma Sastra sebelumnya, sudah ditegaskan bahwa Tuhan telah menciptakan hewan-hewan untuk tujuan upacara korban. Dan korban itu sudah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan seluruh bumi dan isinya. Dengan begitu, unsur ahimsa tidak berlaku di sini. Karena baik hewan korban maupun umat yang beriannya sama-sama untuk mencapai tujuan kesucian alam semesta dalam ritual itu. Bagaimana dengan pantangan makan daging? Jika hewan yang disembelih itu untuk yadnya, untuk ritual, yang berarti sudah dilaksanakan penyucian, maka dagingnya pun tidak masalah untuk disantap. Memang ada orang yang ketat dengan ahimsa sehingga berperilaku vegetarian, tidak makan makanan dari unsur daging. Itu tentu saja diberi kebebasan sesuai keyakinan masing-masing. Bahkan bunuh-membunuh antar manusia pun dibenarkan dalam keadaan situasi tertentu dan tak bisa disebut melanggar ajaran ahimsa. Ada pembunuhan yang justru dianggap menjalankan ajaran Dharma. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai tentara
yang berperang melawan musuh dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Bagaimana mungkin ia tidak membunuh musuhnya? Kalau tidak membunuh, itu artinya dia memberikan kesempatan kepada musuhnya untuk membunuh dirinya. Di dalam kitab Bhagavad Gita, pada bagian awal-awalnya sudah ada pencerahan dari Sri Krishna bagaimana seorang kesatria tidak boleh bimbang untuk membunuh. Saat itu di padang Kurusetra, Arjuna bimbang untuk berperang karena musuh yang dihadapinya adalah orang yang sangat dihormatinya, para gurunya. Arjuna lemas, bahkan sampai menjatuhkan senjatanya karena tidak tega membunuh. Disitulah Krishna panjang lebar memberi pencerahan bagaimana kewajiban seorang kesatria dalam mempertahankan ibu pertiwi. Bhagavad Gita bab 2 sloka 32 menyebutkan, Ya Jaya Kopa Panam, Swarga Daram Upatam, Sukinah Ksatria Parta, Labante Yudam Edsam. Berbahagialah mereka para kesatria yang harus berperang demi kebenaran. Terbukalah kesempatan ke sorga tanpa mereka minta. Sri Krishna menegaskan bahwa berperang dan mati demi membela kebenaran membawa kita langsung ke alam sorga. Berarti berperang demi kebenaran adalah tugas yang maha suci dari yang maha esa. Bagaimana orang bisa menang dalam perang kalau tidak membunuh musuhnya? Membunuh untuk menyelamatkan orang banyak juga dibenarkan dalam agama. Dalam Santi Parwa disebutkan, apabila dengan membunuh satu orang seluruh desa dapat diselamatkan, maka perbuatan membunuh demikian itu bukan dosa. Pada kenyataan saat ini, polisi dari Kesatuan Densus 88 seringkali menembak mati seorang teroris. Kalau teroris itu tidak ditembak, dia bisa meledakkan bom yang bisa menewaskan banyak orang yang tidak berdosa. Bahkan negara kita pun sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati untuk melindungi warga negaranya. Sudah berapa banyak gembong narkoba yang dihukum mati karena ulahnya membuat ribuan orang menderita. Jadi kesimpulannya adalah ada saat-saat membunuh orang tidak menimbulkan dosa dan tidak melanggar ahimsa. Demikian yang perlu saya jelaskan sebagai tambahan dalam kaitan membahas kitab Sara Samuscaya ini. Ahimsa yang ditekankan dalam kitab Sara Samuscaya punya pengecualian yang lain di kitab-kitab yang lainnya. Jadi kita harus bisa memadukan semua kitab-kitab yang ada, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Umat sedharma, sampai di sini tema ahimsa sudah berakhir. Kita bertemu kembali dalam sloka selanjutnya dengan tema asteya. Asteya artinya perbuatan yang tidak dilandasi oleh sifat yang suka mencuri. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.